Halo Bro and Sis, para event kreator, kita akan melanjutkan proses kreatif bikin konsep event. Tahap keempat, research atau riset, adalah langkah kita berikutnya sebagai bagian dari langkah proses kreatif bikin konsep event. Riset merupakan ikhtiar manusia untuk menemukan kebenaran, jawaban, ataupun solusi. Nah, pada tahap ini, Bro and Sis sebagai event kreator harus memiliki kepekaan terhadap fakta-fakta terkait permasalahan yang muncul, baik yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung, dan kemudian dihubungkan dengan kebutuhan klien. Tahapan penelitian berisi kegiatan pengumpulan dan penganalisisan informasi terkait fakta tentang permasalahan yang akan dipecahkan. Harapannya Bro and Sis dari riset ini akan menemukan ide dasar atas konsep yang akan dibuat. Nah, penelitian yang dimaksud antara lain dilakukan dengan cara penggalian informasi mengenai aspek fisik, sosial, psikologis, dan ekonomi klien dan calon pengguna yang harus dipertimbangkan untuk lebih memahami keseluruhan masalah. Atau yang lainnya adalah persepsi mengenai aspek-aspek terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan event seperti aspek pengguna, pendapat ahli yang dapat menawarkan wawasan berbeda terkait dengan masalah, atau referensi yang memiliki kemiripan dengan permasalahan klien terhadap rencana event yang akan dilaksanakan. Pengumpulan data informasi bisa dilakukan dengan beragam metode: wawancara, observasi, riset literatur, atau focus group discussion, atau masih banyak lagi. Nah, pendekatan riset bisa dilakukan secara kualitatif maupun juga kuantitatif. Nah, pembahasan detail terkait metodologi riset ini bisa Bro and Sis temui atau dapatkan di banyak literatur di internet ataupun buku-buku, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk saya bisa menjelaskannya di sini. Nah, untuk gampangnya saya ingin memberikan sebuah contoh dari event yang pernah saya kerjakan. Nokia akan launching di Indonesia. Nah, pada tahap keempat ini saya melakukan penelitian atas persepsi dari kata Indonesia dan Nokia. Kenapa saya pilih Indonesia? Indonesia dipilih karena klien kami pihak HMD Global selaku pemegang license Nokia ingin menekankan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang juga melakukan launching, karena pada saat yang bersamaan ada negara lain seperti India, Malaysia, dan beberapa negara lain yang juga pada saat yang bersamaan melakukan aktivitas launching ini. Kemudian penelaahan saya yang kedua adalah tentang Nokia. Hal ini saya lakukan untuk mencari tahu apa respon pasar atau persepsi masyarakat Indonesia terhadap produk Nokia, raja yang pernah berjaya dan sekarang akan bangkit kembali. Klien internasional kami, HMD, memutuskan untuk menunjuk Pulau Bali menjadi lokasi acara launching tersebut. Maka saya mencari tahu melalui riset kecil ini. Saya menampilkan gambar-gambar untuk mencari tahu pengetahuan orang-orang dan juga klien, manakah di antara gambar ini yang menunjukkan Bali, Indonesia. Yes, GWK akhirnya kuat sebagai lokasi pelaksanaan acara yang bisa mewakili representasi dari Indonesia. Selanjutnya penelitian terkait Nokia. Saya membuat sebuah pertanyaan kecil terkait Nokia melalui media sosial Facebook. Kita lihat hasilnya. Ketika saya melakukan riset kecil melalui sosial media dengan melemparkan sebuah pertanyaan untuk mencari tahu respon dan pengetahuan pengguna sosial media tentang brand Nokia, saya mendapatkan begitu banyak komen dari pengguna sosial media. Hampir dalam setiap komen yang ditulis, mereka menyelipkan nostalgia pengalaman seru mereka ketika menggunakan handphone Nokia. Jawaban mereka begitu unik dan beragam. Nah, nggak cuma unik dan beragam Bro and Sis, tapi sebagian besar juga penasaran dengan membubuhkan berbagai komentar antusias menunggu akan kembalinya sang raja. Nah, rasa penasaran dan antusias ini selanjutnya saya inventarisir untuk dijadikan sebagai basic idea atau ide dasar. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah GWK Bali akhirnya disepakati oleh klien global sebagai lokasi acara Big Bang launching Nokia di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ide dasar, yaitu rasa antusias. Rasa antusias orang terhadap kelahiran kembali sang raksasa. Nah, selanjutnya setelah melalui tahap ideation, yang merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan kreatif bikin konsep event, saya menggabungkan dua inventarisir kata, penasaran dan antusias tersebut, yang selanjutnya saya translate menjadi euforia. Mengapa euforia? Nah,
Pengertian euforia adalah suatu perasaan senang yang berlebihan yang tidak beralasan atau rasa optimisme kekuatan yang tidak rasional. Penyebab euforia adalah karena pengaruh emosi, yaitu perasaan yang senang yang sangat kuat. Sehingga lahirlah basic konsep untuk lahirnya ide Newforia sebagai judul untuk pelaksanaan event launching Nokia di Indonesia. Newforia adalah penggabungan dua kata, new dan euphoria. New berarti adalah sesuatu yang baru akan hadir, yaitu smartphone Nokia, dan euphoria adalah gambaran dari rasa antusias dan rasa penasaran. Tapi ingat bro and sis, penemuan kata Newforia ini terjadi pada tahap selanjutnya dalam penyusunan konsep event, yakni tahap ideation yang akan menjadi langkah berikutnya dalam penyusunan konsep kreatif bikin konsep event yang akan saya jelaskan pada postingan saya berikutnya. Kesimpulannya, pada tahap keempat dalam proses kreatif bikin konsep event adalah research atau riset. Dari riset ini, kita menghasilkan basic idea atau ide dasar. Demikian tahap keempat dalam proses kreatif bikin konsep event ala saya. Tahap keempat adalah research atau riset. Selanjutnya, tahap ke-5, 6, dan 7 akan segera saya sampaikan pada postingan saya berikutnya. Semoga bermanfaat.